Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, materi kita hari ini adalah relasi dan fungsi. Kompetensi dasarnya bisa dilihat di layar, yaitu adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan, kemudian menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan cirinya, kemudian menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi pada koordinat kartesius, menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, karena kan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang himpunan ya, jadi antara kelas 7 sama yang kelas 8 itu bersangkut paut materinya ya. Matematika memang seperti itu. Kemudian, nah ini ada kata-kata motivasi hari ini yang diambil dari Sufyan bin Uyainah. Ia berkata, tahapan awal dalam mencari ilmu merupakan memahami, setelah itu diam, serta menyimak dengan penuh atensi, kemudian menjaganya, mengamalkannya, serta setelah itu menyebarkannya. Nah, jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, ya. Kita lanjut materinya. Nah, apa sih fungsi kita, manfaat kita belajar relasi dan fungsi? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai contoh, misalnya anggota keluarga, misalnya Agus, Endah, Dias, gitu ya. Agus sebagai kepala keluarga, gitu kan. Endah sebagai istri, kemudian dia sebagai anak. Nah, mereka bertiga memiliki hobi yang berbeda-beda nih, misalnya. Nah, itu hobi itu bisa dikelompokkan masing-masing. Misalnya, Agus sukanya badminton, Endah sukanya voli, dia sukanya adalah bersepeda misalnya hobinya. Nah, itu bisa dikelompokkan melalui keluarga, misalnya keluarga A kita sebut ya. Kemudian ada hobi gitu kan, kita kelompokkan berdasarkan hobi. Jadi seperti itu. Jadi nanti tinggal digaris-garis aja, bisa digariskan sesuai sama hobinya masing-masing. Nah, itu contoh daripada relasi ya. Dan fungsi. Kalau fungsi itu misalnya gini, kita punya suatu persamaan ya, misalnya dia ada penentunya. Kalau di sini Ibu dapat contoh itu adalah yang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mata uang negara. Mata uang negara itu misal dolar itu mata uang dari Amerika, euro mata uang dari Eropa, kemudian rupiah dari Indonesia. Nah, contohnya seperti itu fungsinya. Kemudian kita masuki materinya saja langsung. Yang pertama itu adalah relasi. Misal, nah itu sesuai dengan yang Ibu contohkan pertama, diketahui himpunan A itu ada 3 nama, Andi, Badru, Hairul. Kemudian himpunan B itu ada beberapa ekskul dari KIR, PMR, sama Poli. Nah, Andi merupakan anggota dari KIR, Badru merupakan anggota dari PMR, Hairul anggota dari Poli, ya, anggota ekskul dari Poli.
Jadi di sini aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dan B itu dinotasikan dengan R.2 A tanda panah B. Ntar Ibu pakai pen dulu. Nah, ini. Oke ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi dia ini adalah relasinya, gitu ya. Relasi daripada A ke B. Ya. Oke. Kita lanjutkan menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Nanti ada contohnya ya di belakang. Diagram panah ya tadi seperti ini ya. Ini yang namanya diagram panah. Kemudian kalau himpunan pasangan berurutan itu bisa kayak misalnya tadi yang keluarga Agus, kepala keluarga, Endah, istri, Bias, anak ya. Jadi kayak gitu berurutan berdamping gitu. Kalau grafik kartesius, nanti kita lanjutkan di belakang ada. Nih, produk kartesius. Jika X elemen dari A dan Y itu elemen daripada B, maka produk kartesius A ke B adalah himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini tadi yang Ibu contohkan, pasangan berurutan. X, Y. Contohnya A, B, C, dan B sama dengan 1, 2. Jadi, produk ini, produk kartesius itu dilambangkan dengan seperti ini. Ya, produk. Ya, jadi silang. Kemudian, contohnya A, B, C disilangkan dengan 1, 2, maka diperoleh ya dengan tabel di sini adalah A kali B, ini adalah A-nya ya. Ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Nah, tinggal disilangan saja, tinggal dipasangkan ya. A, 1, terus A dengan 2, A2, B, B1, B2, C, C1, C2. Nah, ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Ya. Maka hasil daripada produk dari A silang B ini adalah ini. Ada 6 anggota. Ya. Harus berurutan ya. A, B, C. Nah, sifat-sifatnya A silang B itu tidak sama dengan B silang A. Coba, kenapa seperti itu? Karena, coba kita balik aja ini. Ya, kita balik. Jadi sehingga B silang A itu di sini B-nya dulu 1, 2 ya. Memang hasilnya sama-sama 6, tapi anggotanya 6. Tapi pasangannya itu berbeda gitu. Nah, ini jadinya 1, A ya. Jadi X-nya 1, Y-nya A gitu. Ini sini 2, A. Sini 1, B. Beda kan? Nah, kalau ini kan tadi A, 1. Kalau kita di sini 1, A. Jadi itu adalah yang berbeda. Kita lanjut. Pemetaan atau fungsi. Nah, pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A, domain A sebagai